Yang pertama itu saya akan menjelaskan proses data dari dataset. Nah, kalau kita lihat dari pemrogramannya, ini merupakan modul apa yang akan kita pakai nanti untuk menjalankan praktikum kali ini. Dan yang kedua itu adalah kita mengambil dataset yaitu MNIST letter strain. Jumlah datanya 2600. Maaf gak bisa 13.000 karena laptop saya tidak sanggup untuk beban sebesar itu. Nah, sudah diambil datasetnya, kemudian nggak bisa dipakai gitu saja. Kita harus pisahkan dulu antara array gambar dan labelnya. Maka dari situ di sini untuk ambil array gambar, di sini untuk ambil array label, dan di sini untuk tunjukin jumlah berapa dataset yang sudah diolah. Ini seharusnya 2600, Pak. Dan yang ketiga, ini saya akan jelaskan nanti. Bagian pertama sudah saya selesai. Sekarang kita masuk bagian kedua, metode evaluasi LOOCV. Nah, sebelum evaluasi kita perlu ambil dulu parameter. Kita perlu ambil dulu salah satu datanya untuk jadi parameter di sini. Ambil saja salah satu contoh gambarnya. Salah satu contoh gambar, contohnya saya ambil gambar ke 0, gambar ke 1. Nah, nanti di sini kita isi parameternya, sampelnya berapa banyak yang mau di train, baru berapa dimensi dari sini, dimensi sudah di hog ini. Kemudian seluruh gambar akan di HOG. Baru yang ini untuk simpan labelnya, simpan kelasnya. Di sini untuk nampilin prosesnya, di sini sama aja keduanya sebenarnya ini. Nah, baru kemudian bagaimana LOOCV itu bekerja untuk melihat performa dari gambar yang bakal di train dan bakal diuji nanti untuk pencocokan gambar lainnya. Yang pertama itu ini kita buat dulu untuk penyimpanan nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Nah, di sini untuk panggil function dari leave one out, di sini untuk panggil svm, svc dengan kernel linear. Yang habis itu di sinilah yang proses sesungguhnya, yaitu proses untuk training semua gambarnya. Nah, nanti di sini dicek berapa banyak datanya, berapa banyak datasetnya, makin banyak makin nge-lag. Yang jelas, sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa itu LOOCV. LOOCV dari hasil pengamatan saya adalah garis ini adalah dataset. Setiap dari gambar ini bakal coba diuji coba sama gambar yang lain. Kalau misalkan ada 13.000, maka satu gambar diambil dan coba diuji dengan 12.999 dan berulang terus sampai selesai. Maka dari itu saya bilang makin banyak gambar makin lelet. Nah, kemudian ini satu gambar sudah dites dengan gambar lainnya, akan ditaruh di sini. Kemudian di sini mulai diprediksi. Di sini untuk taruh nilai sebenarnya apa, dan sini untuk taruh nilai prediksinya. Nilai sebenarnya misalkan contohnya itu A, di sini prediksinya A, berarti oke. Tapi kalau misalkan nilai sebenarnya A yang diprediksi itu adalah C, maka itu error. Nah, oke. Itu saja yang kedua. Sorry Pak, di pause tadi karena saya mau masukin dulu environment-nya sama destinasi filenya. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang kedua sudah selesai. Yang ketiga saya akan jelaskan tentang parameter dari hog dan svm. Parameter dari hog ini kita ambil contoh dari sini aja.
dari sini. Yang pertama parameter image, ini untuk taruh image mana yang mau diubah ke hog. Orientation yaitu dia mau ubah ke hog itu cek sudut-sudutnya itu berapa derajat. 360 dibagi 9 itu sama dengan 40 Pak. Jadi kedetailannya itu 40 derajat Pak kalau dinengok dari sudut-sudutnya. Oke, yang ketiga pixel per sel, berarti sel dari hog ini bakal diambil sebanyak 8 kali 8 pixel sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di situ 8 kali 8. Nah, terus sel per blok ini bakal dihitung sesuai sel yang ada. Berarti misalkan inilah satu blok itu berarti 2 kali 2. Atau kita bisa asumsikan satu blok itu 16 kali 16 pixel. Karena satu blok itu 8 pixel ya. Satu sel itu 8 pixel ya. Jadi bisa lah. Nah, yang selanjutnya visualize true. Visualize true itu artinya kita bisa nengok hasil gambar dari ini, hasil gambar dari hog gimana. Dan yang terakhir block norm sama dengan L2. Terus parameter dari SVM gimana? Nah, sebelumnya SVM ini kita menggunakan SVC dengan kernel linear. Ini gunanya untuk menentukan model di sini mau gimana cara trainingnya. Sebenarnya dia ada juga linear SVC, tapi saya coba itu lambat sekali, jadi saya pakai ini aja. Oke, yang ketiga sudah selesai. Sekarang yang terakhir perolehan hasil metrik evaluasi. Nah, sebelum itu saya jelasin dulu. Sini saya juga ada buat kode untuk menampilkan akurasi presisi F1, dan di sini untuk nampilin matriksnya nanti. Oke, saya akan tampilkan dulu. Nah, pertama kita tulis Python, terus file yang bakal saya jalanin itu untuk praktikum ini namanya adalah main.python. Kita enter. Agak lama dia karena berhubung filenya itu 2600, jadi sebenarnya kalau untuk laptop saya ini lumayan lama sih. Ini memang agak lama karena laptop saya memang tidak sekencang laptop orang yang lainnya. Mungkin saya bakal cut kalau misalkan bisa memakan maksimal 10 menit. Nah, ini 2600 gambar ya, ini juga lagi diproses. Nah, untuk menghemat waktu tadi saya pause sebentar dan kita bisa lihat di sini prosesnya setengah jam karena 2600. Saya nggak bisa lebihkan karena itu bakal memberatkan laptop saya. Dan alasan saya 2600 karena saya pasin aja setiap kelas itu 100 biar gak usah ribet dan biar gak usah lama juga nanti prosesnya, karena ketika saya coba 13.000 gambar itu hasilnya sampai 32 jam, jadi kita akan tunggu ini sampai selesai. Saya akan menunjukkan hasil setelah LOOCV nya selama setengah jam 32 menit 26 detik. Di sini kita mendapatkan nilai akurasi 77%, presisi 78%, dan F1 77%. Dan di sini kita juga mendapatkan matriksnya, bisa dilihat Pak. Di sini memang banyak yang akurat, di sini banyak yang akurat. Kalau bentuk garis kayak gini berarti artinya bagus ya. Cuma ya begitu, memang masih ada beberapa yang error seperti ini. Nilai sebenarnya L tapi terindikasi I ya karena mirip-mirip Pak, atau kayak I terindikasi sebagai L karena mirip-mirip juga dan lain sebagainya. Hal ini bisa jadi karena ya masih datasetnya masih kurang, jadi masih kurang akurat. Makin banyak dataset makin bagus juga nilainya, namun ya itu kekurangannya, makin lama prosesnya. Begitu saja Pak dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Selamat malam.